Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Lira. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan episode kali ini saya sudah mengundang Dr. Neng Nurmalasari dari Dokter Rumah Sakit Lira Medica yang sudah hadir pada episode kali ini yang akan membahas mengenai seputar jerawat pada generasi Z. Mungkin sahabat Lira semuanya nih yang sedang menyaksikan adalah merupakan generasi Z ya dok ya? Iya betul. Oke, tanpa menunggu lama lagi saya akan membahas mengenai seputar jerawat pada generasi Z. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store, karena selain bisa appointment secara online juga bisa mendapatkan diskon dari merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Baik, tanpa menunggu lama lagi saya akan menyapa Dr. Neng yang sudah hadir pada episode kali ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Iya baik, terima kasih sudah diundang untuk hari ini. Dok, kita akan membahas mengenai seputar jerawat pada generasi Z. Nah, mungkin kalau misalkan di usia remaja ini biasanya yang dikeluhkan oleh mungkin sahabat Lira semuanya di rumah ini adalah jerawat nih dok. Betul. Nah, sebenarnya kalau untuk jerawat itu kan kita mengenal adalah penyakit dari kulit ya dok ya. Iya. Secara medis sendiri pengertian jerawat itu apa sih dok sebenarnya? Jadi sebenarnya kondisi jerawat ini memang disebabkan karena penyumbatan menahun dari folikel kelenjar pilosebacea. Okay. Penyebabnya itu ada banyak, salah satunya diantaranya produksi sebum yang meningkat ya. Yang kedua proses keratinisasi terjadi gangguan, ataupun mungkin ada flora folikel dari kulit yang meningkat atau kumannya yaitu Propionibacterium acnes. Kalau semakin meningkat itu bisa menyebabkan terjadinya jerawat gitu. Okay. Apalagi sekarang saat pandemi banyak banget jerawat-jerawat yang muncul di sekitaran yang tertutup oleh masker. Jadi sebenarnya penyakit jerawat ini area pandemi ini makin banyak gitu tentunya. Jadi memang karena penyebabnya sendiri adalah bisa jadi karena mungkin faktor kebersihan juga ya dok ya? Bisa. Tapi sebenarnya yang paling banyak sih karena contohnya oily skin ya. Muka-muka yang lebih berminyak, terus apalagi sekarang tertutup masker, sudah pasti kuman mulut lebih banyak jadinya. Itu juga dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Apalagi beruntusan kan sekitaran mulut, sekitaran masker itu paling banyak masalahnya. Tapi untuk apa tuh namanya pubertas gitu ya dok ya, kayak semacam menginjak dari anak-anak menginjak ke remaja itu sebenarnya faktornya itu bisa disebut karena apa? Karena makanan kah ataupun karena memang pola hidup kah atau gimana dok sebenarnya? Jadi pada beberapa literatur memang penyebab jerawat ini bisa dipengaruhi oleh makanan. Makanan apa yang menyebabkan jerawat? Biasanya yang indeks glikemiknya tinggi. Contohnya pada mungkin kalau sepertinya pada fase-fase pubertas kan banyak banget konsumsi junk food, ya betul, kan itu indeks glikemiknya tinggi, kemudian dia juga tinggi akan asam lemak bebas, itu jadi faktor pencetus timbulnya jadinya kelenjar sebumnya produksinya lebih banyak gitu. Yang kedua banyak konsumsi boba, bener gak? Boba bener sekarang. Iya, itu kan sekarang tuh banyak banget boba ya dok. Boba itu juga masuk dok? Masuk ke dalam indeks glikemik tinggi ya. Pada beberapa data yang terbatas bahkan produk susu itu juga dapat mencetuskan jerawat, contohnya susu-susu skim gitu. Itu sih. Jadi ya pasti mempengaruhi tentunya pada pasien-pasien yang remaja tentunya banyak jajan ya. Betul dok. Pedas juga bisa, apalagi makan makanan gorengan. Seblak gitu ya dok ya bisa ya? Oh bisa banget. Itu bisa mengakibatkan terjadinya jerawat gitu pada anak-anak yang remaja. Tapi dokter Neng ini kalaupun memang tadi sempat disebutkan bahwa junk food ataupun pola hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan yang namanya jerawat. Nah kalau tingkat stres juga bisa nggak dok sebenarnya? Bisa, jadi penyebab jerawat itu salah satunya adalah karena hormon. Nah, saat stres itu udah pasti tubuh kita memproduksi hormon namanya kortisol, adrenalin, norepinefrin. Kan saat kita stres sudah pasti berdebar-debar, keringetan, ya itu bisa meningkatkan produksi sebum. Nah kalau produksi sebum semakin banyak, udah pasti proses keratinisasi di folikel juga terjadi kelainan sumbatan, ya bisa menyebabkan jerawat sih. Apalagi kalau sepertinya tipe-tipe orang yang males cuci muka. Benar dok. Terus habis itu udah keluar rumah nih, dia nggak melakukan double cleansing namanya, ya itu juga jadi faktor pencetus terjadinya jerawat.
Oke, jadi memang perlu diperhatikan bahwa memang yang harus mengenali kulit sendiri itu memang harus kita yang aware harus ya dok ya. Sendiri aware. Jadi memang jangan kayak semacam udah pulang kerja atau pulang main langsung tiduran gitu ya. Lebih baiknya cuci muka dulu kayak gitu ya dok ya. Oke, nah dok ada nggak dok semacam konsumsi apa saja sih yang sebenarnya itu bisa mengakibatkan jerawat gitu dok? Maksudnya tuh agar tidak berjerawat itu harus tidak mengkonsumsi apa aja gitu? Apakah makanan yang sehat kah atau gimana dok? Kebanyakan sih pasien biasanya kalau saat memang mukanya lagi acne prone, kita anjurkan untuk konsumsi udah pasti makanan-makanan sehat. Tinggi serat, tinggi buah, terus dianjurkan juga untuk melakukan olahraga ya biar jadi produksi sebumnya tidak terlalu banyak. Selain itu ya harus disesuaikan. Contohnya kalau sepertinya tipenya acne prone ya harus cuci muka secara berkala, nggak boleh malas. Ditentukan juga kalau sepertinya dia ternyata aktivitasnya banyak ya disarankan cuci mukanya juga untuk double cleansing. Tapi nggak boleh cuci muka secara berlebihan juga. Maksimal sehari itu 2 kali. Ya. 2 kali. Kalau berlebihan ya bisa mengakibatkan terganggu pH wajah. pH wajah itu kan harusnya asam. Kalau sepertinya dia melakukan cuci muka lebih dari 3 kali, ya bisa pH-nya jadi basah. Itu malah merusak skin barrier. Nah, rusak skin barrier itu bisa mencetuskan jerawat lagi. Jadi rebound juga. Jadi harus mengerti banget. Jerawat pun rebound ya dok? Iya, bisa. Bisa kembali ya dok? Bisa kembali kalau sepertinya kita treatment mentang-mentang, kata dokter harusnya cuci mukanya yang sering. Ya udah saya cuci muka sehari 5 kali ya nggak bisa juga. Nanti rusak skin barrier justru lebih gampang jerawatan. Karena muka jadi lebih sensitif, lebih kering. Oke, dokter Neng ini saya penasaran banget nih. Jerawat kan mungkin dikenal selalu yang menyerang namanya yang remaja dok ya. Nah sebenarnya untuk dewasa di kalangan kayak semacam saya gitu ya dok ya, bisa nggak terserang jerawat? Terus kalaupun memang bisa, itu perbedaannya antara jerawat remaja dan jerawat dewasa itu ada nggak perbedaannya dok? Pada beberapa literatur, acne vulgaris itu kebanyakan terkenanya itu sebenarnya kalau berat tuh pada laki-laki. Kalau pada usia laki-laki kebanyakan itu terjadinya pada usia sekitar 14-19 tahun ya. Dan itu biasanya bentukannya komedogenik dengan pustul. Tapi kalau sepertinya udah lebih dari 19 tahun, kalau pada laki-laki tidak bentuknya peradangan. Beda dengan pada perempuan. Kalau pada laki-laki semakin tua mungkin bisa lebih cepat hilangnya, tapi memang jerawatnya sudah pasti lebih berat gitu. Tapi kalau pada perempuan itu bisa menetap sampai lebih dari umur 30 tahun. Gitu. Jadi memang bisa terkena ya dok ya, kalaupun memang kita sebenarnya untuk jerawat sendiri sih kayak penyakit yang lainnya dok ya, maksudnya dari pola hidup sehat, terus rajin olahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi juga sih sebenarnya untuk menangkalnya ya dok ya. Iya betul. Oke dokter, ada nggak nih dok tips and triknya untuk mungkin generasi Z atau mungkin sahabat Lira semuanya yang menyaksikan bagaimana caranya di era pandemi ini ataupun gadget dan kita memang makanannya sudah yang tadi dokter sebutkan ada boba, ada junk food kayak gitu, biar setidaknya meminimalisir bahwa tidak terkena yang namanya jerawat dok untuk di masa pandemi ini dok, bisa nggak? Ya paling menghindari yang tadi pencetusnya, ya, makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi, atau hindari makanan pedas, ataupun mungkin hindari makanan-makanan yang berminyak, itu sih membantu banget. Contohnya pada pasien-pasien kadang, jerawat saya udah hilang dok, kemarin beli ketoprak ada kacang-kacangnya, taunya jerawatan lagi bisa. Jadi sebenarnya triknya simple sih, hindari makan-makanan itu aja bisa sangat membantu. Gitu. Dokter Neng, ini saya mau nanya nih, kalaupun memang ada sahabat Lira semuanya ataupun yang sedang menyaksikan tayangan ini dok, ini yang sedang jerawat parah-parahnya dok, terus harus misalkan datang ke rumah sakit, itu tindakan dokter itu apa saja dok yang dilakukan gitu dok biasanya? Biasanya tergantung sih, kalau sepertinya ke kita berarti nanti ketemunya sama dokter Pitra SPKK. Dokter Pitra, Nah dokter Pitra mungkin udah sangat expert di bidang itu ya. Nanti mungkin dilihat sama dokter Pitra kriteria dari jerawat ini, kriterianya apakah bisa ringan, sedang, berat. Nanti treatmentnya sesuai dengan kategori. Contohnya kalau kriteria ringan biasanya kita berikan contohnya antibiotik topikal dulu. Bisa golongan tetrasiklin atau benzoyl peroxid. Kalau tipenya memang sudah berat, tidak bisa pakai krim aja. Mungkin nanti harus dikombin pakai obat-obatan oral gitu. Selain itu biasanya disuntik juga intralesi.
gitu dengan obat namanya triamcinolone biasanya. Oke, jadi memang macam-macam ya dok ya tindakan dokternya yang tergantung dari indikasi jerawat seperti apa gitu. Betul. Jadi lebih baiknya itu konsultasikan ke dokter. Kalau misalnya di Lira sendiri ada dokter Fitra Hergiana yang memang menangani dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Betul. Dok, terakhir untuk tipe jerawat beruntusan nih sebenarnya treatment yang harus dipilih itu kayak gimana dok? Biasanya sih dilakukan yaitu ekstraksi. Ya, ekstraksi karena kalau sepertinya tipe beruntusan tidak bisa cuman pakai krim aja. Ekstraksi dengan facial ya itu. Jadi dikeluarin satu-satu habis itu baru dilanjut dengan treatment obat jerawat. Oke, dokter. Dok, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mengenai pembahasan jerawat pada generasi Z. Dan tadi juga seperti bahas kalau misalkan jerawat sendiri sebenarnya bisa ditangani dengan kembali lagi ke pola hidup sehat dan juga menjaga makan dan rajin berolahraga. Dokter, sebelum kita pamit, dok boleh dikasih closing statement kepada sahabat Lira yang sedang menyaksikan tayangan ini tentang jerawat pada generasi Z, dok? Iya. Jadi jerawat ini merupakan suatu penyakit yang sangat simpel. Tapi kalau kita nggak aware ya bisa semakin parah. Jadi harus diterapi lebih dini lebih baik karena udah kayak investasi. Kalau sepertinya dari awal udah diterapi udah pasti penyebab contohnya skar bisa kita kurangi atau mungkin timbulnya PIH yaitu hiperpigmentasi post jerawat juga bisa dikurangi. Jadi harus lebih aware ya. Oke, Dokter Neng, terima kasih atas pembahasannya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi ya dok ya, mengenai seputar jerawat ataupun nanti tema-tema lain dok ya. Baik, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan bersama dengan Dokter Neng Nurmalasari dari Rumah Sakit Lira Medica tentang seputar jerawat pada generasi Z. Dan untuk sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya tentang episode kali ini silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share mengenai episode Bincang Sehat pada episode kali ini. Akhir kata, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja, lebih dekat, lebih aman, bersih, dan nyaman. Saya Abi beserta Dokter Neng pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.